Kalau setiap perbedaan pendapat harus ditanggapi dengan cacian makian, tuduhan ahli bid'ah dan seterusnya, ketahuilah bahwa semua itu justru mencerminkan kedangkalan ilmu para pelakunya. Sama sekali tidak menggambarkan keulamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ashabiku semua, menurut Imam Hambali, minimal seorang imam mazhab itu hafal Al-Qur'an dan menguasai 500.000 hadis. Para imam mazhab boleh dikata hidup 2 atau 3 generasi setelah Nabi. Jadi ajaran Islam masih relatif murni, belum terlalu menyimpang. Imam Malik adalah tabi'ut tabi'in. Sementara Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik dan guru dari Imam Hambali. Imam Syafi'i hafal Al-Quran umur 7 tahun. Beliau hafal kitab hadis Al-Muwatta umur 10 tahun. Diperkirakan menguasai 1 juta lebih hadis yang insya Allah lebih murni daripada sekarang. Dari Al-Quran dan hadis yang mereka kuasai, serta praktek ibadah dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in, itulah mereka menyusun panduan fikih seperti sekarang. Jadi kalau 1000 tahun lebih setelah wafatnya Nabi, ada yang berusaha melakukan apa yang dilakukan para imam mazhab, sementara mereka belum tentu hafal Al-Quran dan menguasai lebih dari 1 juta hadis, dan sudah tidak bisa melihat praktek ibadah para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Muslim yang hidup 1 atau 2 generasi setelah sahabat Nabi, dan menganggap kelompok mereka lebih nyunnah dari para imam mazhab, itu bohong belaka. Sampai-sampai ada di antara kelompok mereka mengatakan, terkhususnya di Indonesia, bermazhab adalah ajaran sesat menyesatkan. Karena pada intinya mazhab hanya menciptakan manusia ta'assub, buta melihat kebenaran, dan menutup manusia guna berpikir made in Islam. Wah ya sahabatku semua, bahkan banyak para imam hadis yang bermazhab, seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Baihaqi, Imam Tirmizi, ya, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Abu Dawud, Imam Nawawi, Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, Imam Al-Hakim. Semuanya bermazhab, mazhab Syafi'i. Jadi keliru sekali jika ada kelompok yang bukan pakar hadis merasa lebih hebat daripada para pakar hadis yang telah kami sebutkan tadi, dan memilih tidak bermazhab dan mencoba menyusun sendiri fikih mereka. Ya, sahabatku semua, seringkali orang salah persepsi dalam memandang mazhab fikih. Ya, seolah mazhab-mazhab itu pecahan umat untuk saling bertentangan dalam segala hal. Padahal sesungguhnya munculnya mazhab itu boleh dibilang justru sebagai sarana untuk memudahkan umat dalam memahami nas-nas syariah. Sebab tidak semua orang mampu menarik kesimpulan hukum. Tidak semua orang mampu untuk berijtihad sesuai dengan kaidahnya. Ya. Sahabatku semua, perlu kalian ketahui, Imam Al-Bukhari itu bermazhab juga. Jangan dikira bahwa mazhab itu hanya untuk orang-orang awam saja. Bahkan para ulama besar pun juga bermazhab. Dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i Bainal Mazhabaihil Qadim wal Jadid, Dr. Nahrawi Abdus Salam itu menuliskan bahwa di antara para pengikut mazhab Syafi'i adalah Al-Imam Al-Bukhari, seorang tokoh ahli hadis yang kitabnya tersahih di dunia setelah Al-Quran. Imam Al-Bukhari memang tokoh ahli hadis dan paling kritis dalam menyeleksi hadis, namun beliau bukan ahli ijtihad yang mengistimbat hukum sendiri sampai setingkat mujtahid mutlak. Dalam masalah menarik kesimpulan hukum, beliau menggunakan metodologi yang digunakan dalam mazhab Syafi'i. Dengan demikian, beliau adalah salah satu ulama besar yang bermazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Ya. Imam Bukhari belajar fikih Syafi'i dari Imam Al-Humaydi, sahabat Imam Syafi'i yang belajar fikih kepada Imam Syafi'i ketika berada di Makkah Al-Mukarramah. Imam Abu Asim Al-Abbadi dalam kitab Tabaqatnya menerangkan bahwa Imam Bukhari juga belajar fikih dan hadis kepada Za'farani, Imam Abu Thawr dan Imam Al-Qarabisi. Ketiganya adalah murid Imam Syafi'i. Di dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Jami'us Shaghir pada juz 1 juga diterangkan bahwa Imam Bukhari mengambil fikih dari Al-Humaydi dan sahabat Imam Syafi'i yang lain. Al-Imam Syekh Ad-Dahlawi menyebutkan dalam Al-Insaf fi Bayani Asbab Al-Ikhtilaf, termasuk kelompok ini pengikut mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sesungguhnya beliau termasuk salah satu kelompok pengikut Imam Syafi'i.
Ya, di antara ulama yang mengatakan bahwa Imam Bukhari termasuk kelompok Syafi'iyah adalah Imam Tajuddin As-Subki. Beliau mengatakan Imam Bukhari itu belajar agama kepada Imam Syafi'i. Beliau juga berdalil tentang masuknya Imam Bukhari dalam kelompok Syafi'iyah. Sebab Imam Bukhari telah disebut dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah. Asabi semua. Karena itu, kebanyakan ulama menisbatkan beliau kepada mazhab Syafi'i dalam bidang fikih. Ya. Asabi semua rahmati Allah. Ada juga di antara murid mazhab Syafi'i yang kemudian naik derajatnya sampai mampu menciptakan metodologi istinbat sendiri. Sehingga beliau kemudian mendirikan sendiri mazhabnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Marahkah Imam Asy-Syafi'i mengetahui muridnya mendirikan mazhab sendiri? Beliau berkomentar, aku tinggalkan Baghdad dan tidak ada orang yang lebih faqih dari Imam Ahmad bin Hanbal. Hasabi semua, kalau saja jumlah nas-nas syariah itu hanya 6 ribuan ayat Quran plus 5 ribuan hadis Sahih Bukhari, tentu saja mudah sekali buat setiap orang untuk beragama. Tetapi ketahuilah bahwa nas-nas syariat jauh lebih banyak dari semua itu. Al-Quran memang hanya 6 ribuan ayat saja. Tapi bagaimana dengan hadis Nabawi? Apakah hadis itu hanya sahih bila Imam Al-Bukhari saja yang mengatakannya? Tentu saja tidak. Sebab Imam Al-Bukhari itu hanya satu dari sekian ratus atau sekian ribu muhaddis yang ada di dunia ini. Salah besar bila kita beranggapan hanya hadis Bukhari saja yang benar, dan semua hadis lain yang terdapat dalam kitab sahihnya harus ditolak. Ini baru dari sisi jumlah sumber nas syariah. Padahal masalah hukum agama ini tidak semata-mata ditentukan oleh nas-nas saja. Namun lebih jauh dari itu. Setiap nas itu masih harus diteliti kekuatan derajatnya, lalu dikomparasikan antara satu dengan lainnya. Ya. Mengapa harus demikian? Sebab begitu banyak nas-nas syariah itu yang sekilas antara satu dengan yang lain saling berbeda. Bukan hanya redaksinya, tetapi sampai pada masalah esensinya. Bayangkan, ada dua nas yang sama-sama sahih. Keduanya tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tapi yang satu mengatakan haram dan yang lain bilang halal. Kalau sudah demikian, kita akan bilang apa? Tentu perlu sebuah kajian mendalam dari segala sisi, serta kemampuan khusus dalam melakukannya. Minimal orang yang melakukan kajian ini punya kemampuan untuk berijtihad sampai pada tingkat tertentu. Dan harus ada logika yang kuat untuk bisa mengatakan kesimpulan akhirnya, apakah hukumnya halal atau haram. Lalu kepada siapakah kita menyerahkan masalah ini? Adakah suatu dewan pakar yang mau mengerjakannya dengan teliti, cermat, dan lengkap? Jawabnya, para ulama mazhab-mazhab itulah yang telah berjasa besar untuk melakukan mega proyek itu. Dan mereka alhamdulillah adalah orang-orang yang saleh, pakar, ahli, jenius, serta ikhlas. Karena tidak pernah minta bayaran. Asabi ke semua, masa perkembangan mazhab-mazhab besar dunia fikih dimulai pada kira-kira setengah abad setelah kepergian Nabi SAW, yaitu sejak tahun 97 Hijriah. Ditandai dengan kelahiran imam mazhab pertama, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang telah berhasil memadukan antara dalil nas Quran dan sunnah sesuai dengan logika nalar hukum. Kemudian diikuti oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua adalah guru dari umat Islam. Karena mereka lah yang telah berjasa melakukan istinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga bisa menguraikan hukum-hukum Islam secara detail, rinci, lengkap, bahkan meliputi semua aspek kehidupan. Bahkan mereka telah meletakkan dasar-dasar istinbat hukum yang kemudian menjadi modal sekaligus model bagi seluruh ulama di dunia untuk melakukannya. Nyaris boleh dibilang bahwa tidak ada ulama yang mampu melakukan istinbat hukum yang berbeda, kecuali menggunakan salah satu metode yang telah mereka rintis. Sabi semua. Karena itulah keempat mazhab mereka tetap bertahan sampai ribuan tahun, bahkan berhasil menjadi sebuah disiplin ilmu yang abadi sepanjang zaman. Namun yang menarik, meski masing-masing punya metode istinbat hukum yang terkadang berbeda, tetapi sebenarnya hubungan antar personal di antara mereka sangat dekat. Jauh dari gambaran sekte-sekte agama yang justru saling berbunuhan. Mereka justru saling berguru dan saling mengembangkan guru dan muridnya. Dan yang terpenting, tidak ada satupun yang melecehkan pendapat guru antara muridnya, guru dan muridnya. Semua sangat menghormati, bukan sekedar basa-basi, tapi langsung dari hati. Ya. Adapun perbedaan pendapat di antara mereka memang sangat mungkin terjadi.
Bukankah dahulu di masa Nabi SAW sekalipun seringkali para sahabat saling berbeda pendapat dalam menarik kesimpulan hukum? Kurang apa solehnya para sahabat itu? Tapi urusan berpendapat dalam masalah ijtihad, seorang Sayyidina Umar radhiyallahu an bisa saja tidak sependapat dengan ijtihad Nabi Muhammad SAW kecuali bila wahyu yang turun. Bahkan para nabi utusan Allah tidak luput dari perbedaan pandangan dalam masalah hukum. Mereka acap kali punya sudut pandang yang berbeda, meski sama-sama menerima wahyu dari Allah. Termasuk juga para malaikat yang maksum itu. Banyak diriwayatkan mereka pun suka berbeda pendapat. Misalnya dalam kasus masuk surganya seorang penjahat yang telah membunuh 100 nyawa. Malaikat Rahman ingin membawanya ke surga, tapi malaikat azab ingin membawanya ke neraka. Malaikat pun bisa berbeda pendapat sesama mereka. Nah, sahabatku semua, maka kalau para sahabat mungkin berbeda pendapat, para nabi sering berbeda pendapat. Bahkan para malaikat dimungkinkan berbeda pendapat. Sangat manusiawi bila para imam mazhab masing-masing punya keistimewaan khas dan menarik kesimpulan hukum atas jutaan butir-butir nas-nas syariah. Ya. Semua sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan para imam itu, termasuk sosiokultural mereka, kebiasaan, ketersediaan bahan baku, bahkan hasil-hasil temuan di bidang iptek. Mungkin akan muncul pertanyaan, kalau mazhab-mazhab itu ada dan diakui keberadaannya, lalu manakah yang paling sahih? Jawaban kesemuanya sahih. Jawab kesemuanya sahih. Dalam arti kesemuanya merupakan hasil-hasil ijtihad luar biasa para ulama yang sudah dijamin keabsahannya. Boleh dibilang kesemuanya sahih dan kesemuanya benar. Siapapun muslim berhak bermazhab dengan salah satu dari mazhab itu, atau mengambil satu pendapat dari sekian banyak pendapat dari masing-masing mazhab. Sahabatku semua, ibaratnya kita masuk ke sebuah hypermart raksasa, di mana dalamnya dipenuhi dengan beragam barang kebutuhan dan tentunya sudah diseleksi. Ada berbagai macam barang dengan berbagai macam merek dan vendor yang tersedia. Tentu saja semua sudah lulus seleksi dan uji coba. Masing-masing tentu dengan ciri dan keistimewaan masing-masing. Tinggal selera kita saja yang menentukannya. Dan tidak perlu kita memaksakan selera pribadi kepada orang lain. Sebab lidah tiap orang tidak sama. Demikian juga kebutuhan masing-masing juga tidak sama. Ya. Tapi bagaimana kalau ada mazhab yang kurang sahih atau malah sesat? Tentu saja secara alami akan tersingkir dari panggung sejarah. Perlu kalian ketahui ya sahabatku semua, dahulu sebenarnya bukan hanya ada 4 mazhab itu saja, tapi puluhan bahkan lebih banyak lagi. Tapi secara seleksi alam yang berhasil bertahan hanya 4 mazhab itu saja. Ya. Kalau kita ibaratkan dengan hypermarket tadi, kira-kira konsumen sudah tahu mana produk yang berkualitas dan mana yang hanya ecek-ecek saja. Segera barang yang kurang berkualitas akan tidak laku di pasaran dan akhirnya tidak diproduksi lagi. Tapi bolehkah kita gonta-ganti mazhab atau mengambil pendapat secara acak? Ya, sebenarnya Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan kepada kita bahwa kalau sudah bertanya kepada si A, maka jangan lagi bertanya kepada si B. Perintah beliau adalah bertanyalah kepada orang yang sesuai dengan keahliannya. Meski orang itu ada banyak, tidak jadi soal. Bahkan semakin banyak alternatif jawabannya, semakin baik. Karena kita bisa melakukan perbandingan atas semua jawaban itu. Dengan logika hypermarket tadi, sangat dibolehkan kita membeli barang dari produsen yang berbeda. Yang penting sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, tidak ada kewajiban untuk hanya membeli dari satu produsen saja. Ya, meski juga tidak ada larangan, bisa seseorang merasa cocok dengan satu merek dan tidak mau menggantinya dengan merek lain. Maka mulai dari pakaian, kendaraan, makanan, termasuk alat elektronik miliknya, berasal dari satu produsen yang sama. Ya. Maka Islam membolehkan seseorang berpegang pada satu mazhab saja, kalau memang dia rela dan menginginkannya. Tapi jangan sampai selera pribadinya itu dipaksakan kepada orang lain. Bukankah perbedaan mazhab ini sering jadi faktor pemicu perpecahan? Alih-alih meributkan perbedaan pandangan antar mazhab, kita justru sangat berbahagia dan sangat diuntungkan dengan adanya perbedaan pandangan dari berbagai mazhab.
Sebab dunia Islam itu sangat luas. Sabi semua membentang dari ujung barat Maroko sampai ujung timur Merauke. Pastilah muncul berbagai macam perbedaan keadaan masyarakat. Dan semua itu pasti membutuhkan jawaban syariah yang tepat. Ya. Dengan kekayaan khazanah intelektual warisan dari para pendiri mazhab itu, kita dengan mudah bisa menyelesaikan banyak persoalan. Kesemuanya sah dan benar. Tinggal menyesuaikannya dengan beragam tipe masalah. Ya, sahabat semua rahmati Allah, hanya mereka yang terlalu awam dan kurang punya wawasan yang baik, yang mau-maunya berantem dengan sesama muslim hanya lantaran perbedaan mazhab. Ya, memang sangat kita sayangkan masih adanya kalangan yang demikian. Ya, misalnya begitu dia melihat saudaranya sholat tidak sama dengan cara sholatnya, langsung dicaci dan dimakinya. Bahkan tudingan ahli bid'ah pun bertubi-tubi dilontarkan kepadanya. Padahal ilmu yang dimiliki hanya terbatas pada 1-2 rujukan saja. Namun lagak dan gaya seperti mufti kerajaan. Subhanallah. Saya pikir semua, padahal meski seandainya di dunia ini hanya ada satu sumber nas syariah saja, misalnya hanya ada Al-Quran saja, pastilah umat Islam tetap berbeda pendapat dalam menarik kesimpulan hukum. Ya. Padahal kita punya jutaan sumber nas syariah dengan beragam kemungkinan nilai derajat kesahihannya, dengan beragam esensi kandungan materinya, dengan beragam redaksinya. Semuanya hanya akan sampai kepada satu titik, yaitu perbedaan pendapat. Kalau setiap perbedaan pendapat harus ditanggapi dengan cacian makian, tuduhan ahli bid'ah dan seterusnya, ketahuilah bahwa semua itu justru mencerminkan kedangkalan ilmu para pelakunya. Sama sekali tidak menggambarkan keulamaannya. Ya, sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada video kali ini itulah yang dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.